Kenapa kok dikaji? Bedanya apa? Tahu ya? Berarti di sumber peneliti dahulu ini pernah ini di STIT itu. Yang di STIT pernah ini. Ya. Metode wafa ini pernah terkait masalah Al-Qur'an juga ini juga. Ya, tapi saya Tolong nanti dijabarkan perbedaan dengan Mas apa lupa saya itu. Ya, ada kok. tapi saya tidak mengambil yang masih Iya wes, pokoknya harus dibedakan ya. Tolong latar belakangnya kenapa Mbak Sela ini memilih judul ini, terus lokasinya kenapa, alasannya, terus rumusan masalahnya apa, matpennya apa sama hasilnya. Tolong dijabarkan, ditaparkan 7 menit saja. Oke, monggo. langsung Pak. Iya. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan materi saya yang berjudul skripsi saya yang berjudul pengaruh ideologi lokal terhadap akselerasi program tahfidz di SMIT Binaan Cendekia Pasuruan. Yang melatar belakangi judul penelitian saya yakni yang pertama karena adanya prinsip percepatan pembelajaran Al-Quran yang dibutuhkan di era kemajuan saat ini. Jadi demi kemajuan percepatan pembelajaran Al-Quran di era yang sekarang ini, khususnya guru SMIT Binaan Cendekia itu memilah dan memilih metode apa yang cocok untuk percepatan pembelajaran Al-Quran di sana. Lalu rendahnya minat menghafal Al-Quran pada siswa. Jadi metode WAFA ini dipercaya bisa meningkatkan minat menghafal Al-Quran pada siswa karena metodenya yang dianggap menarik. Lalu fakta yang ketiga itu merupakan satu-satunya sekolah menengah yang menerapkan metode neurologi WAFA di Kota Pasuruan. Di sini saya mengambil rumusan masalah. Ada videonya ya Pak? Terkait metode itu ya? Caranya ya? Enggak saya terapkan. Wah. Enggak saya taruh. Saya ingin tahu sebetulnya bagaimana metode itu saya. Bisa terkait saya tahfidz. contohkan adanya saja. Iya. Nah, kalau bisa dikasih cuplikan video yang ada di sana supaya tahu. Bisa dilanjut. Iya. Rumusan masalah yang saya ambil di sini yaitu yang pertama bagaimana pengaruh penerapan metode neurologi WAFA dalam pembelajaran Al-Quran di SMPIT Binaan Cendekia Pasuruan. Yang kedua bagaimana akselerasi program tahfidz di SMPIT Binaan Cendekia Pasuruan. SMP-nya? Iya. Berapa targetnya dalam 3 tahun itu? Kalau Berapa program juz? tahfidz? Iya. Untuk targetnya nggak ditargetkan Pak. Yang penting berapa Nggak pasti ada programnya toh. Iya. Ada programnya. Namanya program itu kan meskipun nggak target, ada target. Planning. Lulusan 3 SMP ini minimal 3 juz. Kebetulan waktu saya wawancara itu koordinator tahfidznya itu tidak berhenti Pak. Saya sudah tanya apa ada target. Ini kan program unggulan sana tuh. Iya Pak. Lah mesti kan ono target planning. Iya kan yang 1 kelas sampai 3 lulus ini berarti yang minimal 5 juz hafal. Karena yang program yang ditargetkan itu pada pembelajaran Al-Qur'annya. Nah iya, ini masuk program sekolah. Ya kan masuk program sekolah. SMA itu program tahfidz. Kalau di SMA itu ada program tahfidz, ada program literasi, ada program media, itu terkait media, desain itu ono itu. Misalnya program skill untuk skill. Nanti lulusan itu tidak hanya IPA IPS tok sing iso, tapi ada skillnya. Maka ada kelas-kelasnya masing-masing. Itu ya apa saja? Bentar, saya belum paham pertanyaannya Pak. Iya, maksudnya semua itu masuk kelas itu ada program tahfidz itu. Kelas 1 siapa yang nggak ikut berarti nggak apa-apa tak? Oh enggak Pak, jadi nanti ada tahap-tahapnya. Oh. Jadi ada, nanti saya akan jelaskan Pak. Iya jelas dong sakit. Saya lanjutkan dulu ya. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui penerapan metode neurologi WAFA dalam pembelajaran Al-Quran di SMPIT Binaan Cendekia Pasuruan.
di SMBIT Bina Insan Cendekia Pasuruan, dan untuk mengetahui adanya pengaruh metode neurologi wafa pada akselerasi tahfidz di SMBIT Bina Insan Cendekia Pasuruan. Yes. Nah ini terkait metode neurologi wafa. Jadi wafa itu dalam bahasa Arab artinya itu setia. Maksudnya adalah setia kepada Al-Quran dan menaatinya, juga setia mengamalkan dan mengajarkannya. Metode wafa yakni metode pembelajaran yang menggunakan penggabungan otak kanan dan kiri yang berpikir secara intuitif, acak, komprehensif, dan tidak beraturan. Cara berpikirnya konsisten dengan mode pengetahuan nonverbal seperti perasaan, emosi, kesadaran emosional, persepsi pola, bentuk, seni, musik, kreativitas, dan kepekaan warna. Salah satu manfaat otak kanan adalah kemampuannya untuk menyimpan ingatan dari waktu ke waktu. Maksudnya yakni agar wafa atau teknik otak kanan dapat menumbuhkan belajar yang menyenangkan dan membingungkan. Jadi metode wafa itu jadi di sana metode wafa itu diterapkannya itu ke semua jenjang, semua kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, penerapannya itu ada 3 tahap, Pak. Ada kelas jilid, prajilid, dan kelas tahfidz. Nah, kelas tahfidz ini ada program unggulannya, yakni program akselerasi. Di sana program akselerasinya itu namanya program takhasus. Lalu untuk memasuki di kelas akselerasi tadi itu siswanya itu diseleksi. Jadi nggak semua anak bisa langsung masuk daftar langsung masuk gitu, enggak. Jadi beberapa ada yang daftar lalu dites, setelah dites ada penyeleksian ulang. Nah ini akselerasi itu maksudnya. Kata akselerasi. Ada usah itu langsung. Oh iya. Terus mari. Pengaruh metode neurologi wafa terhadap akselerasi program tahfidz. Penerapan metode wafa pada program akselerasi tahfidz memiliki pengaruh besar terhadap program akselerasi tahfidz. Metode wafa dinilai berpengaruh pada percepatan dan kelancaran anak pada akselerasi program tahfidz karena metode wafa Hasilnya, Mbak, penyampaian. Ini kan teori gitu. Hasil. Langsung Terus hasil. mari kan iki sana memang diterangno wae. Pendekatan Enggak usah langsung hasil itu. Wis padha wae intine. saya Ya. hasil penelitian dari hasil pengolahan uji validitas menunjukkan bahwa semua item baik dari pernyataan pengaruh metode neurologi wafa maupun pernyataan akselerasi program tahfidz mempunyai nilai koefisien korelasi persen atau R-hitung lebih besar daripada R-tabelnya, yakni sebesar 0,31 dan hasil pengolahan SPSS 16 Langsung jawab rumusan masalah itu loh, ada usah uji validitas langsung rumusan masalah jawabannya apa. Tadi itu apa ya? Biar enak gitu loh. Tadi terkait masalah apa? Rumusan pertama itu tadi kan jawab itu. Lah iki kan sik bulat validitas langsung wis jawab rumusan masalah itu. Mana ya? Oh. Rumusan masalah langsung saya jawab. Ya, kan ada berapa rumusan masalah? Ada 3. Ya, sih gue jawab. Tentang bagaimana pengaruh penerapan metode neurologi wafa dalam pembelajaran Al-Quran. Di SMBIT Bina Insan Cendekia Ya, Pasuruan. gimana? Pengaruhnya itu baik. Nah, terus? Menurut dari penelitian yang saya lakukan. Terus kok baik dari segi yang mana? Sampai jelas no deskripsi no itu. Ya. Yang pertama dari hasil penyebaran angket yang saya itu Menunjukkan apa angketnya? menunjukkan Pak. Tiba saya lah aku dia tak mau uji aku dia apa yang tak berasa. Menunjukkan nilai yang kuat dan bisa diterima, Pak. Nah iya, deskripsikan kuat yang gimana itu penerapannya Kan baik. banyak ujinya, Pak. Saya jelaskan satu-satu saja.
Lah iya, baiknya dari segi apa? Mungkin makrotnya, terus ikan iya harus jelas no. Bisa, ya. Baik opo Pengaruhnya nih. baik itu Ya, sah. bose ambigu baik itu jelas no.